Oke, Boxing Day, boxing. Ayo. Sekarang. Iya. Mantangin konsepnya. Kok bertiga sih? Hah? Iya. Kok bertiga? Ya kok bertiga ya? Kenapa tuh Pak bertiga Pak? Ya udahlah. Jadi Oleh kan kemarin masih ada acara sama keluarganya. Sekarang sama keluarganya, kemarin dinner bininya. Sekarang sama keluarganya. Terus yang lain juga ada yang kerja, ada yang di Bandung, ada di mana-mana lah. Iya, Yang standby buat kalian cuma kita bertiga. Iya. ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, Iya. Sulawesi. Modal gue lagi sakit-sakitan. Iya, suara lagi nggak enak. Iya, gimana papa dipaksa-paksa ditampolin gue. Iya. Nah yang ngomongin sakitnya ini cuaca lagi nggak menentu banget, banyak musim hujan. Buat para Gromboys nih, jaga kesehatannya, makannya, tidurnya, jadi supaya kita bisa terus sehat ya guys ya. Ya. Vitamin penting Dan banget. Amin. Sama suara Karim, insya Allah udah dengeran udah kecil lagi. Tadi sebelum tag ada sejam fokus untuk saya nyari gimana suara nyari Karim. suara di mic ya. Baik suara di mic maupun suara di kerongkongannya. Itu dia. Suara di kerongkongan saya juga belum ketemu-temu nih guys ya. Kayak gitu. Iya. Jadi sebelum kita bahas di game week 18 ini preview, kita ini dulu bumper dulu. Sebelum dimulai jangan lupa subscribe semua channelnya Grombol di semua platform. Juga kita punya grup Telegram udah 4.000 rame di situ. Gue sering muncul, Karim sering muncul, Ali nggak pernah muncul, apalagi Papai nggak pernah muncul. Apa nggak punya Telegram? HP-nya flip masih gue bilang ya. Terus kita ada Spotify, tolong kalau mau dengerin di mobil dan lain-lain bisa dengerin di situ. Dan juga follow dulu gue ada di Arsenal Fox, Karim di Karim Nasar dan Karim Nasar Karim lagi-lagi. Nasar aja, Dan Karim Nasar aja. Dan ada Papa yang nggak punya Instagram dan sosial media ya. Nggak punya sosial media. HP-nya flip soalnya. Ntar tapi kalau mau foto sosial media papa ini. Nggak ada. Tangan aja ayo. Ya kita masuk ke match. Tim yang kalah mulu Heeh. sekarang main di kandang dia. Ngelawan tim yang bisa seri, lawan Arsenal, lawan Liverpool, lawan Chelsea. Tapi sekarang mainnya di kandangnya City di Etihad Siapa Stadium. tuh? Timnya Everton. Enggak. Seri lawan Arsenal. Seri Belum. lawan Liverpool. Ya. Enggak, lawan Liverpool belum main. Lawan Chelsea. Lawan Chelsea, Lawan sorry, Chelsea. lawan Chelsea. Iya. Ya. Terus siapa lagi? Habis itu Dibantai menang sama- lawan. Dia kebantai tuh. Oh, dia kebantai. 4-0 tuh. Itu kan dibahas dong. Iya, jadi dia kebantai sama MU ya di Old Trafford 4-0. Harus. Iya, apakah City akan mengikuti jejak MU ngebantai juga atau ya ini tim tetap ngelawaknya udah tetap seri lagi, kalah lagi, gimana? Enggak sih. Kalau dibantai kayak enggak ya. Kayak cuma bisa ngebantai Everton cuma MU. Gimana MU? Karena Everton berlatih untuk tim-tim yang dengan sistem yang udah ada. Iya. Bisa ngelawan tim yang masih gak tahu mau ngapain. Bingung keluar. Jadi mau nggak mau backnya keluar, ini keluar dan akhirnya terbantai-bantai. Jadi kalah di sistem, kalah di individu juga. Karena individu lebih better di MU dibanding Everton. Ini gue suka. Berarti secara tidak langsung Papa bilang individunya Everton sama kayak Arsenal dan Chelsea. Enggak. Dia enggak ngomong kayak gitu. Udah jadi- Dia enggak ngomong kayak gitu. Iya. Coba menyimpulkan. Iya. Gitu ya. Tapi terakhir City ngelawan tim yang bermain sangat defensif, Nottingham Forest, yang sekarang juga lagi meroket di peringkat 4 atau 3 kan. Dia menang, bantai 3-0. Nah, kita kan kemungkinan ngelihat Everton akan pasti approach-nya hampir mirip lah kurang lebih. Dia juga pasti masih respect sama kekuatannya City. Bisa ada Haaland di situ. Dia menurut gua formasi akan sama lah kayak ngelawan Arsenal sama Chelsea. Tengahnya tuh bakal diisi Overload Doucouré, ya, Gueye, Mangala, Harrison, terus ya depannya si siapa? Calvert-Lewin. Kira-kira gimana caranya City untuk ngebongkar low blocknya atau mid blocknya si Everton, di mana Chelsea dan Arsenal nggak bisa ngelakuin itu? Ya, mungkin sampingnya Basya boleh ngomong dulu. Gak ada orang. Iya. Mungkin gue ngelihatnya dari gimana caranya kuncinya tuh ada di De Bruyne, lagi-lagi di De Bruyne. Apakah dia bisa kan jatuhnya dia itu kan maestro, bisa dibilang. Dia tuh yang kalau dioper dia yang begini.
Dirigen. Hah? Dirigen apa Dirigen? Dirigen. Apa? Iya, pokoknya itulah. Jerigen. Jerigen. Iya, bukan neneng. Bukan, beda. Dia jatuhnya tuannya kan. Iya mas, beda pokoknya. Dia tuannya, dia ngatur nih. Lo masuk, lo kesini, nih bola, ntar sono. Begitu. Gimana kalau City lo perhatiin jeleknya adalah dari kemarin-kemarin yang buat begini-begininya itu Kovacic. Bukan Rico Lewis. Bukan Rico Lewis juga pun bego ngelakuin hal itu. Ditambah kalau lo dengar ntar ngeliat line up masih Rico Lewis dan Gundogan yang sebagai nomor 2-nya di 3-2-5 mereka. Pivotnya mereka berdua, udah Everton yang menang. Udah. Udah Bay. Kalau gue sih ngelihatnya mungkin mereka bermain lebih ngotot karena di kandang. Ngapain kan mulai tangannya emang Karim ini kalau udah lo kayak harus didandanin lo harus udah guys live reaction lain kali ntar Karim jadi tahanan jadi satu pojok debat pakai borgol di tangannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Lo mau ngapain tadi? Gitu Baju ya? City mau ngapain? Baju City mau ngapain tuh? Lanjut. Kok kayak ketahuan sama orang tua gitu. Ya pokoknya itulah intinya. Jadi belum ada intinya sih, belum mulai gue tadi. Iya belum mulai. Iya. Jadi City akan bermain pasti selalu agresif, pasti akan nge-push sampai depan kotak penalti semua pemain. Yang gue takut Evertonnya nggak eksploitasi itu. Kayak Nottingham. Nottingham kan bermain agak sedikit di belakang dan akhirnya kalinya tembus sampai 3-0 kan. Nah, aku takutnya Everton yang bermain baik lawan Arsenal, defense-nya Pickford luar biasa, Brand White sama Ashley Young juga luar biasa. Maksud gue kalau mereka tetap bermain solid di belakang, ya Everton bawa pulang 1 poin itu udah luar biasa bagus. Iya. Oh, Doku bisa terbang-terbang ini. Doku. Iya, lawan Ashley Young soalnya. Martinelli aja nggak bisa apalagi Doku. Ashley Youngnya iya kalau diajak lari. Nggak lah. Kalau space larinya cuma 2 meter ya nggak. Iya kan ujung-ujungnya dia gocek. Tau gak sih di Twitter tuh di X yang dia bisa ngelain wing left back atau right back yang umurnya di atas 20 berapa? Asli yang. Oh iya Asli yang benar. Oh enggak kan gue bilang Asli yang. 38 dia. Ada threadnya kalau ngelawan winger yang di bawah umur 20 sekian dia tuh nggak bisa ngelewatin. Tapi kalau di atas sekian dia mainnya jadi bagus. Jadi jago. Terus ngomongin Haaland ya di luar banteran kita soal stay humble. Tapi ini ada yang hilang dari Haaland nih. Nggak cuman sentuhannya hilang, duel juga sering kalah. Tapi magisnya depan gawang nih yang dia terkenal bisa dibilang ya kan apa yang bisa di-offer kan klinisnya kan. Tapi dia hilang. Sebenarnya kalau kita ngomong creating chance ya dia tetap walaupun sejelek-jeleknya City tetap ada creating chance. Cuman dia nggak bisa finishing gitu loh. Ini tuh sebenarnya problemnya apa sih? Apakah problem confidence? Problem memang ya dia lagi nggak on form aja atau lagi nggak on form sih, lagi depresi sih kalau iya bisa dibilang depresi, ngerti gak? Depresi di lapangan gitu, bukan depresi di luar lapangan. Jadi frustrasi mungkin ya bahasa lain. Frustrasi. Depresi kisah ini banget jahat ya. Gitu, sorry bos. Jadi ulang lagi. Terus frustrasi, Haaland frustrasi parah. Lu bisa perhatiin, lu bisa ngeliat lah Haaland yang dia mainnya legowo atau gimana. Dia harus untuk pertandingan harus hat-trick dulu menurut gua. Kapan harus ada pertandingan hat-trick. Dan kebetulan gak ada international break juga untuk ngobatin itu tuh kalau. Iya makanya lagi digembor-gembor terus dia. Katanya rumor-rumor itu dia tuh lagi nggak minum susu soalnya dia kan biasanya kalau habis match tuh minum 1 jar susu sapi 1 jar. Dia minum tiap hari tuh deh. Tapi gimana? Dikorban semua. Mungkin makanya jadi bukan energi untuk ini gue. Terus kalau bagi siapa sih? Haaland belum gimana? Lo menurut lo gimana? Kalau menurut gue Haaland, menurut gue sih masalah confidence saya di depan gawang. Walaupun dia pemain yang sangat terkenal sebenarnya orang yang percaya diri juga. Cuman menurut gue kalau ketika striker yang tiba-tiba klinis jadi enggak. Menurut gue yang paling pas reasonnya adalah dia nggak confident seperti biasanya. Karena kan lu kalau misalkan depan gawang itu kan lu harus nendang itu harus punya konsentrasi yang tinggi, terus fokus yang apa segala macam. Dia gue ngerasa emang bener otaknya lagi kemana-mana nih, lagi pusing ini. Aduh gimana nih, nggak masukin Norway ke Euro kemana? Lagi gitulah. FPL udah dibuang sama orang-orang. Jadi emang menurut gue itu sih. Terus Bernardo Silva juga lagi jelek banget. Lagi nggak ada. Tapi kalau gue pribadi ya, gue menyalahkan Pepnya juga sih. Kenapa?
Ya Pep mau sampai kapan main kayak gini? Mau sampai kapan lo ngebiarin musuh lo bermain 9 sampai 10 orang di depan kotak penalti sendiri gitu loh. Ya lo gak bakal bisa tembus. Even lo dengan 9 pemain juga, tapi gawangnya kelihatan sangat kecil kan. Ruang itu kan kecil banget. Lo mau sampai mana? Lo mau ngoper passing tembusnya ke KDB juga gak bisa. Haaland bakal selalu frustasi saat minimal 2 back yang ada nempel sama dia. Harus adu fisik, adu segala macam. Menurut gue ya, kalau Pep mau berubah gaya permainannya yang menurut gue udahlah, agak kadang pragmatis juga perlu. Nah itu nggak harus yang sistem gue harus work selalu berjalan, selalu menang, ini enggak. Ya dan ngomong itu juga kan City terkenal akademinya ini salah satu yang terbaik di Inggris kan, bareng Chelsea gitu-gitu. Ya apa saatnya ngebawa something yang fresh, Palmernya yang baru, atau dulu kan Rogernya yang baru, Lavianya yang baru, yang emang di under 23-nya mainnya bagus gitu. Dan kan kemarin sempat dimainin si Puse itu kan. Mungkin si McCarthy perlu dimainin atau yang lain-lain untuk yang fresh aja gitu ya, pemain yang punya intensitas dan work rate yang tinggi yang bisa challenge pemain-pemain senior gitu. Mungkin kalau dari belakang itu masih agak berat. Depan bisa kan? Depan menurut gue mau nyoba rombak ngasal udah waktunya menurut gue. Daripada lo nge-stuck terus. Ya kan dia punya Oscar Bob kan, cuma cedera. Cedera. Ya paling promising ya Oscar Bob sama Rico Lewis. Berdua kan. Karena Rico Lewis nih apa? Enggak, siapa ini orang Mesaya? Bukan Mesaya, tapi dia punya talentnya. Cuman tiba-tiba lo masih harusnya pakai 200 jam, dipakai 500 jam. Iya, dan jadi udah burn out duluan gitu. Di overload. Iya, tiba-tiba dipaksa. Lu apa posisi lu? Fullback. Iya lu sekarang CDM. Iya. Lu apa? Nggak, nomor 10 aja lu. Langsung maju nomor 10. Iya langsung maju nomor 10 apa? Masuk ke box. Iya langsung dipaksa segini kan gila. Ini umur 17 tahun masih belum paham mungkin matematikanya dia bisa tes. Mungkin fisikanya dia masih belum tahu kimianya. S1S 2 susu sapi-sapi. Lupa rumusnya. Rumus kimia tuh ada tuh dulu tuh. Itu tuh. Ya atau jangan-jangan problemnya City ini sebenarnya karena lagi ada wabah di Manchester nih, tsunami tikus. Itu terjadi di Old Trafford ya. Tsunami tikus. Itu juga jadi alasan kenapa mungkin pas kemarin press conference Ruben Amorim ada water yang leaking. Itu mungkin karena tikus jalan di atas. Jadi rembesin, ya kan? Ya kan? Ini konten gue nih. Dan besok pelatih barunya Vitor Pereira. Lu bayangin, lu jadi manajer baru seminggu, tiba-tiba harus ke press conference yang ada water leakingnya. Malu lah Rim. Malu lah. Renovasi lah. Masa gak ada renovasi? Gue curiga ya, Amorim gak punya rumah di Manchester. Apartemen pun gak ada. Feeling gue. Masa press conference terus kerjaannya? Sering banget. Parah. Dia di room, di kit room. Kayaknya barang sama sepatu sama baju ya. Feeling gue dia tidurnya di press conference menurut gue. Iya dia. Makanya dia minta dikurangin kan press conference kan. Makin banyak, malah makin banyak. Makin terus-terusan. Malah makin dijadiin terus dikit-dikit press conference. Iya kan katanya MU kan tim yang paling jadi makan duit buat media kan. Jadi ya terima aja pressure jadi manajer United tuh ya kayak gitu. Aduh, ini udah ke tim gue kan. Iya, udah lah. Cakep kan gue kan. Cakep banget kan. Wolf, tapi BTW mainnya sebenarnya bukan di Old Trafford. Mainnya di Wolf. Jadi tadi saya salah ya, tapi bukan main di Wolf. Yang tensinya biar bagus aja. Tensinya biar bagus aja. Saya suka. Mainnya di Wolf. Jadi MU away ke sana. Kemarin habis menang ya, ngebantai siapa? Ipswich. Bournemouth. Bukan Wolfnya. Leicester. Habis ngebantai Leicester. Manajer baru Vitor Pereira honeymoon period. Jadi di sini ketemu manajer yang habis honeymoon 3 minggu sama manajer yang baru honeymoon. Gak ada honeymoon nih manajer ini kebetulan. Baru honeymoon 3 minggu kan? Honeymoon menang di awal kan? Iya. Menang sama comeback. Apa game pertama lawan Ipswich? Seri ya? Kita golin. Digolin lagi. Terus sama. Gak ada sini menurut gue di match tapi hancur Vitor Pereira masih. Karena bukan pelatih yang terbiasa dengan Premier League. Bukan pelatih yang terbiasa dengan intensitas tinggi. Amorim pun bukan pelatih yang terbiasa intensitas tinggi. Jadi ngadu taktik kan nih. Nggak ngadu taktik juga. Ya kalau kemarin tuh si Vitor Pereira main 3 back. Iya. 3-4-3 si Star Larsen
jadi tengah, jadi penyerang tombaknya, si Kunha sama Guedes jadi Kanan kiri. kanan kiri. Jadi ini pertandingan 3 back melawan 3 back. 3-4-3 juga. Terus si siapa? Si Semedo jadi wingback, si Gomez jadi wingback kiri. Antauri belum main. Ednari nggak main, yang main Suspend. Gomez, Bueno, Doherty kemarin. Jadi pertarungan antara 2 manajer Portugal maybe, ya kan? Portugal 3 back. Siapa yang pusing nih? 3 back lawan 3 back. Gue balik lagi ya season ini menurut gue gak disrespect untuk nyamain MU sama Wolverhampton nih. Ya peringkatnya kan mirip-mirip, Rin. Beda 10 poin ya. Iya beda nih ya table Beda ya. 10 poin, Beda 10 poin. Dia lebih dekat ke Arsenal daripada ke Iya beda dikit doang. 13 tuh 18, 13 ke 18 berapa? 5. 5. 13 ke 3 berapa? 10. Ini deketan Wolf ke MU berarti. Gua logik begini. mau pakai poin. Logiknya gitu. Pokoknya gua parameter peringkat. Poinnya jauhan lo sama kayaknya. Ya udah kita pakai Atlas Bar aja, gak usah pakai poin. Gak ada yang bisa dipakai. Ya udah ini game punya Wolf lah. Ini orang Kunha ya. loh, Kunha. Kok gitu sih? Apa sih Kunha nih? Kunha loh. Di FBL. Guedes, Kunha, Iya. Kan ini Semedo. apa sih ini maksudnya tujuannya? Larsen. Pembulian gitu nih konsepnya pembulian nih. Enggak, MU aja, Van Nistelrooy aja yang unbeaten di MU dikalahin 3-0. Di kandang. Di kandang. Di Leicester setan. Ya udah. Iya lu mau bandingin squadnya MU sama squadnya Leicester, gila. Dia lo Bournemouth di bantai-bantai. Nomor jago. Enggak lo kadang harus objektif juga sedikit gitu. Ini Vitor nih siapa? Kadang ini Mantan pelatih MU lagi abis menang sama City. Terus blunder sama Tottenham. Ya kan? Adu blunder sama Tottenham tuh kalah. Terus kalah sama Bournemouth. Kalau emang kalah lagi ya berarti emang bencananya lagi berturut-turut. Emang iya sih jujur. Cuman Kalau ini kita kan bahas Portugal. honeymoon periodnya ya masih punya Wolf ini game dan main di kandang apalagi. Portugal ketemu Portugal tapi. Iya. Portugal Mantan pelatih Porto ngelawan mantan pelatih Sporting. Sporting ya, dan di Sporting ketemu Porto Kan bukan dia pelatihnya. Apa? Bukan pas dia itu pelatihnya. Bukan pasti. Bukan Fonseca waktu itu. Fonseca. Oh, Fonseca Di Milan anjing. Oh iya, benar. Enggak lah, ini menurut gua easy to grab lah. Easy to grab point di sini untuk Wolf menurut. Enggak, gua enggak bisa expect apa-apa lagi. Jujur. Ya apa yang lo harapin kalau mainnya kayak kemarin? Apa yang lo harapin? Dan gue ngerasa kan problemnya MU di lini tengah sekarang nih. Gue ngerasa Mainu lagi underperform. Setuju dong. Iya. Mainu yang terkenal dia dribblingnya biasanya bagus. Tapi emang dia Bisa, sekarang dribbling bisa. Iya, intensitasnya sekarang lagi turun banget. Dia lagi banyak jogging. Nggak mau sprint. Ini masih 19 tahun loh, Rim. Iya. Belum tua dia masih. Kenapa nih Mainu nih? Mainu jadi gini, dia tuh dapat instruksi. Nggak tahu sih gue jujur ya. Ini gue jujur pemain gue lagi pada kenapa? Kayaknya lagi ada something, mungkin keracunan tikus. Keracunan tikus itu suatu hal yang berbahaya ya. Kalau misalnya lu sebagai kucing nih, yang nonton kalau ada yang kucing, kalau lu kucing makan tikus, terus lu lagi hamil kondisinya, kemungkinan anak lu yang lahir buta. Karena makan tikus. Itu benar. Bukan cicak. Apa? Kenapa jadi ngurusin kucing? Malah ya bahas Maino. Maino gimana dong? Kucing. Oh iya, jadi kucing gitu. Wolf ini kan kucing. Serigala. Wolf serigala, bukan kucing. Wolf serigala ya. Iya. Ya enggak lah, kalau match ini menurut gue bakal jadi match seru. Beneran match seru. Match yang dua-duanya mau ngadu taktik, bukan mau ngadu otot. Dimana Premier League kebanyakan sekarang lagi banyak ngadu otot. Yang ini kita mau ngadu taktik. Kalau buat orang-orang yang nggak begitu demen bola, mungkin boring menurut mereka. Karena mereka kapabilitas otaknya nggak nyampe gitu kan, nggak kayak gue. Gitu. Kalau misalnya buat gue ini bakal jadi match seru, gue mau ngeliat permainan seperti biasa saat lineup kita nggak bisa ketebak. Karena nggak ada yang jelas, pemainnya nggak ada yang cocok di roll skemanya. Gue pengen cepet-cepet Januari, gue pengen cepet-cepet kita beli main. Jadi ini match menang oke. Seri oke, kalah ya udah mau gimana? Gue nggak begitu mementingkan. Nggak ada expect apa-apa. Nggak ada expect apa-apa di match ini. Ya,
Kalau gue di preview kemarin tuh sempat bilang di review kemarin sempat bilang bahwa masalahnya MU, oke lah, squad masih ada, squad building masih ada ya. Tapi maksud gue secara materi per lini tuh sebenarnya nggak sejelek itu. Menurut gue tuh top 6 material lah. MU Ya kan. Iya. Top 3. Iya, nggak top 3 juga, top 6 material Top 3 lah. Ya lu bayangin lu Liverpool, punya Chelsea, backline MU. yang experience, Mazraoui, De Ligt, Martinez dan Iya. pemain yang breakthrough, Lenioro, ada Maguire di situ ya, maksudnya experience England player lah. Di tengah mungkin nggak terlalu ada Ugarte, Bruno Eriksen. Iya, Eriksen mereka tuh masih- pemain Iya. bagus. bagus. Cuman Mas- agak susahnya nggak masuk skemanya, Mak. Bukan enggak, makanya kemarin bahasa gue adalah pemain ini belum terbiasa dengan intensitas yang Amorim mau. Makanya kita lihat masalahnya kan sebenarnya di tengah ada counter terus tiba-tiba nggak klinis. Itu Iya. masalah yang menurut gue bukan di materi pemain secara signifikannya gitu lah, tapi lebih ke dia nggak bisa perform aja. Menurut lu gimana? Kalau MU menurut gue, MU pemainnya nggak bisa bergerak terlalu cepat, gitu, atau terlalu liar. Kayak lo kalau lihat dulu di Sporting, pergerakannya itu cepet banget. Paling jelas lawan City lah. Kita lihat lawan City, dia dari belakang, benar-benar dari samping wide, cepat ke depan dan klinis. Emang itu intinya di Gyökeres sih, di Sporting ada Gyökeres. Intinya mereka klinis banget. Dan MU harus diobatin juga pergerakan Bruno-nya. Kayak Iya. pergerakan Bruno nih agak mengganggu pemain lainnya gitu. Lumayan itu. Makanya Bruno gue ngira kalau emang Bruno nggak ada posisinya ya mau nggak mau cabut. Jual. Iya, mau nggak mau Karena dijual. emang nggak dipakai gitu. Bukan dia pemain jelek. Banyak nih sekarang di MU emang banyak main bagus. Tapi nggak cocok. Tapi nggak cocok. Kalau nggak cocok kita nggak bisa maksain. Kata Odegaard misalnya sebagus itu, Mat. Cuma nggak cocok di Arteta. Ya kan lo mau nggak mau? Iya. Iya, harus cabut nih orang. Iya. Karena dia mau masuk ke fitnya udah benar-benar nggak bisa ya. Dia orang harus cabut. Iya benar. Iyalah. Itu dia Kita- problemnya. Ada orang pemain yang bisa adaptasi walaupun sedikit gitu. Kayak contoh Diogo Dalot di wingback kiri. Sampah banget, tolol mentok. Enggak, bukan itu maksud gue, tapi dia bisa adaptasi gitu. How to play with Amorim. Oh iya, Ya. Kita Mazraoui udahlah oke dia. itu jelas. Bagus. Ahmad Diallo di second 2 Dua CAM-nya CAM. bagus banget. Dan itu nomor 1 Iya kan? di dunia. Cuman dia harus naro Bruno juga di situ. Nah, itu. Tapi pergerakan Bruno dari kiri ke kanan. Mau kemana dia? Itu yang maksud gue yang dicari sama Amorim tuh itunya. Kenapa Bruno harus begitu? Ntar kadang Bruno di belakang, Diallo-nya jauh di depan. Terus Zirkzee suka drop deep yang terlalu jauh juga. Gitu. Maksud gue ya MU ini masih nggak tahu harus ngapain dengan strateginya Amorim tuh mereka nggak tahu. Januari kan kemungkinan besar kita kan Zirkzee plus 30 kan Kasih bawa Osimhen. untuk Yildiz Yildiz. Terus Vlahovic ke Vlahovic, Arsenal. iya. Ya kelar Juventus. Iya selesai. Ada Zirkzee lagi. Diselesai udah. Zirkzee plus Jesus. Ya kalau gitu Zirkzee terus sama Calafiori aja balikin. Jadi Iya. jadi bolonya lagi tuh tim. Zen. Ya Terus itulah MU kita lihat kacau. kemarin Bournemouth ini clear banget ya masalahnya MU. Selain itu adalah set piece. Tapi Gimana caranya? defensive set piece Gimana? jelek banget sih. ya kita tinggal gimana caranya udah mulai kontak-kontakan sama Nicolas Jover. Udah cukup dokter gua aja yang lo ambil, yang bikin lu main lu nggak bisa recovery. Sekarang Yang bisa defensive itu set piece. Maguire. Maguire ya. Cuman yang nggak dipakai Maguire. Kalau sekarang gue udah mulai masuk starting line up lagi. Udah kelihatan lah kalau dia menurut gue 2 tahun ke depan juga masih ada nih orang. Kayak yang bakal kegeser ya kalau menurut gue ya. Tengahnya Maguire, kiri Licha, kanan Yoro. Atau di kanan Licha, kiri Yoro. Mazraoui di wingback kanan. Iya. Delik. Itu kayak Delik belakang lah. Delik bobonya ya. Delik 6 menit 60-70 kalau udah unggul boleh lah ganti Maguire. Tapi kangen gue Delik. Kangen gue. Kangen apa? Nggak tahu di mainnya passionnya kencang banget. Ya kalau pakai Delik ya Yoro cadangan dulu. Tapi Euro bagus juga. Semuanya apa? Main Main gue banyak. Iya. Mason Mount cedera lagi ya? Hamstring lagi ya? Hamstring lagi. Sama kayak Saka dong anjing. Hamstring juga dia berapa minggu? 17 tahun. Berapa minggu? Nggak 17 tahu tahun. Mat. Gila cedera mulu Mat. Anjing ada aja cedera itu pemain. Stres gila gue ngeliatnya. Nyesel gak dari Chelsea? Agak Enggak. lah. Dia Jangan lah kalau dia nyesel. Iya Nyesel dimakan nggak? sama fans Chelsea jawabannya. once dia fit menurut gue MU akan jauh ke tahap yang lebih bagus. Ya berarti lu setuju dong Chelsea lebih beruntung datengin Sancho daripada MU beli Mason Mount. Enggak. Iyalah. Enggak. Tapi itu bisa benar kalau
itu terjadi ya. Maksud gue kalau karena pressingnya ini berguna banget. Pressingnya Mason Mount tuh berguna banget sebagai CM. Iya berguna kalau nggak main-main percuma. Iya makanya itu. Iya. Kalau omongan ini akan benar menurut gue. Iya. Iya baru Walaupun ya kemungkinannya 2%, 3%. Oh lihat Sancho besok lawan Fulham. Sancho besok lawan Fulham. Mainnya di kandang lagi. Kalah. Ya nggak bakal golin juga sih. Ya, nggak tahu juga. Menurut gua Apa? mumpung nggak ada oleh kalah. Kalah mulai kayak Ali gak ada oleh. Kenapa harus hubung gak ada oleh? Ada oleh belakangnya kalah. Langsung kalau Fulham loh, ini Fulham, Liverpool seri, Arsenal seri, terus Spurs juga. Kalah. Lawan Dari- MU tanya lawan MU Lawan MU gimana? apa lagi? Lawan MU menang. MU menang. MU menang juga. Ini emang MU emang gitu loh, emang udah Ya lah. enggak lah. Ada tim-tim Iya. yang lawan tim besar itu ancaman gitu. Iya. Maksudnya kryptonite-nya. Iya. Jadi MU bukan tim besar berarti Bukan tim sekarang. besar, iyalah, udahlah. Kita habis bahas Everton. Habis bahas sekarang Fulham. Dan dua-duanya menangnya kalahnya sama MU. Selain Iya. tim besar lainnya kalah. Ya karena mereka Berarti- disitu ngerasa butuh 3 poin. Rangkumannya apa? Rangkumannya. Rangkumannya dia seperti tim-tim sekelasnya dia. Fulham seperti Yang MU, lebih seperti yang Fulham. lebih parah yang seri dong sama dia, yang kalah sama dia dong yang harusnya lebih parah. Kok konsepnya gue bisa ngalahin nih 2 tim, berarti gue bukan tim besar. Ya kan udah jelasin kemarin, beda konteks Rim. Yang satu menyiapkan diri untuk jangan sampai tim gue kalah. Kalau ketemu lo, dia prepare untuk gue harus menang 3 poin. Fulham game week pertama. Hah? Iya. Game week 1 nih Fulham yang jersey yang gol. Iya. Iya. Ini. Ya belum adaptasi berarti. Apa? Ya, enggak. Weh, benar dia masih awal, dia masih Ten Hag lagi ya, berarti masih di. Ya udah gitu. Ya udah. Terus kita lihat sebenarnya ada perbedaan yang gue ngerasa beda dari Marco Silva dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ini Marco Silva ini sebenarnya tipikal pelatih yang nggak bermain pragmatis sih, benar-benar berani all out juga nyerang di mayoritas di gamenya gitu loh. Tapi ngelawan tim-tim kayak Arsenal, Liverpool kemarin, dia mulai berani. Oke lah, gue main pragmatis dulu, gue main dulu ngandelin counter, dapat momen gol, gitu loh. Itu kan lakuin kan, Raul Jimenez, kemarin golnya siapa sih, lawan Liverpool tuh 2 orang. Itu dari proses yang dia counter, dapat momen gol gitu loh. Dan sementara Chelsea kemarin ngadepin masalah di mana dia susah ngebongkar tim yang punya pertahanan mid block low block. Bedanya Fulham lebih punya ancaman di depan dibandingkan Everton. Fulham materinya ada Iwobi, ada Matraore, Smith Rowe dan lain-lain. Jadi gimana menurut lo kalau misalkan Marco Silva dengan approach yang sama, bermain mid block defensif, ngandelin counter, gimana apa yang bisa Chelsea lakukan besok? Tergantung dari fullback ya. Kurela kan mungkin main lagi. Main lagi. Right back-nya berarti apakah Cucurella, Gusto. apakah Gusto yang sebagai right back atau Caicedo sebagai right back? Bisa main Enzo di sana. Mungkin poin plusnya adalah bola-bola terupas yang bisa dilakukan sama Enzo. Bola-bola yang dari Enzo untuk nge-support ke winger-wingernya. Nge-support ke Sancho, nge-support ke Madueke, Neto dan lain-lain. Nah itu bisa. Cuman di game ini menurut gue ini 50-50. Gue ngelihat either Chelsea will win big dengan skor 6-1. Bisa banget loh. Iya, bisa. Dengan Bisa. Fulham untuk mencoba, misalnya dia mau main, enggak lah gue nggak mau mersi itu. Gue mau langsung kita dari gelap aja gitu kan. Di situ itu bisa ngekos banget buat Fulham ya. Karena Chelsea ketemu tim seperti itu makanan buat mereka. Tapi kalau mereka ketemu sama tim yang defense yuk, santai ya. Mereka tuh bingung, otaknya nggak nyampe. Kapabilitas timnya bukan kapabilitas tim juara. Chelsea. Iya, bisa dibilang. Mereka adalah Dengan gitu kesenengan mereka kalau Iya, digituin. udah support dong. Malah support. kesenengan Dari dulu yes, dong. narasi gue dibantu. Iya, Jangan emang. gitu deh. Saya kan juga ngebantu Chelsea di sini. Saya dapat pesan semalam. Ya. Gue ngeliatnya Chelsea kalau ketemu tim yang mainnya low block banget, dia setengah matinya parah dan dia belum nemu dari mana. Palmer lagi-lagi harus kita akuin beberapa game week ini nggak kepake, nggak ada gunanya menurut gue. Beberapa game week terakhir sampai kemungkinan besar akan saya jual di FPL saya. Kemungkinan besar Nah, ini bluff ya guys, dia nggak bakal jual. Apa? Ini nggak bakal jual. pasti saya jual. Ya, terus Ya gue ngeliatnya yang gue pengen dimainin kalau untuk lawan seperti Fulham seperti ini adalah Angkungku dan Joao Felix. Jackson, setuju gue.
Untuk permainan mid block low block Nkunku mewah banget. Karena masuk ke boxnya tuh. Sancho juga. Sancho enggak sih gue ngeliatnya. Terima sih. Dan satu lagi sama kalau menurut gue Neto itu obat banget sih untuk tim lawan mid block ya. Pemain yang punya speed, punya step yang tiba-tiba patah. Dia bisa kayak Robben gitu. Robben Eski. Dia pokoknya yang patah terus langsung di pressing, digeber gitu. Menurut gue itu keuntungan. Cuman yang gue lihat dari Chelsea kalau dia pakai Gusto invert lagi atau back-backnya invert, fullback-nya, wingback-nya, fullback atau apapun itu akan jadi makanan Fulham. Kalau gue ngerasanya gini, kemarin Everton itu sebenarnya Palmer kan masalahnya adalah Enzo nggak berani ngeganti kan, bukan dia jadi starting. Tapi sebenarnya kalau kemarin si Cucurella ada, Reece James ada, menurut gue tuh Everton bisa kebongkar kemarin karena tadi dia mainin Gusto yang di nomor 10 kan, masuk. Jadi bermain, jadi si Everton ini bermain mid block ke tengah defense, tapi mereka malah numpuk juga di tengah. Mereka justru nggak ngeksploitasi sisi wingnya. Neto nggak ada yang bantu, terus si Sancho juga kurang ada yang bantu. Nah gitu loh. Sekarang mungkin ada Cucurella dan mungkin Gusto balik lagi ke kanan, mungkin bisa dicoba. Meskipun Palmer starting atau mungkin Felix masuk gantiin siapa nanti, tapi ya mainin fullback ke depannya lebih dimainin lagi untuk ngebantu wingernya. Iya, pokoknya jangan dia invert ke dalam deh, tuh fullback. Iya. Lawan Fulham jangan belaga-belaga pakai. Nah, lu udah punya Caicedo di situ yang sangat solid banget di tengah. Jadi lu punya variatif, lu main ngobrak-abrik di tengah bisa, lu main dari kanan kiri cutback juga bisa. Jadi itu ngebikin defense lawan juga lebih chaos nih penyerangannya nih. Menurut gue gitu sih. Atau lo bisa juga, kalau menurut gue ya bisa juga, tapi ini hampir tidak mungkin sih. Lo pakai Palmer di kanan. Di kanan. Untuk ngisi Felix sama Enzo di tengah. Bisa juga tuh. Palmer kanan. Maurice James atau Gusto overlap. Jadi Palmer yang segitiga itu mewah banget. Ya Netonya bisa di kiri atau Sancho di kiri terserah deh. Neto di kiri cuman ya jadi crossing. Iya kan, Neto di kiri tapi bisa sampai deep banget, sampai dalam banget gitu. Soalnya voucher penalti. Itu istimewa. Sebenarnya kayak dulu gue pernah baca interviewnya Pep juga yang dia bilang kan sebenarnya Pep ini kan ngalamin problematika yang sama ketika masuk IPL. Dia tahu tim-tim akan bermain low block sama mereka kan. Salah satu hal yang digunakan, ini juga digunakan sama Arteta juga sering banget, Saka passing ke corner. Itu juga dilakuin dulu dari De Bruyne crossing ke Sane, ke Sterling, kayak gitu-gitu loh. Switch. Makanya bener banget pas lu bilang Palmer di kanan tuh sebenarnya make sense. Palmer jadi yang ngumpan-ngumpannya, nanti Felix atau Nkunku atau Sancho atau Neto masuk ke kiri. Untuk nge-bypass mid blocknya mereka gitu kan. Bisa juga makanya sebenarnya. Tapi gue gak yakin Fulham main low block juga. Bukan low block sih, maksudnya mereka berani sedikit kalau dulu kan ini belak-belakan dimainin. Gue nyerang Marco Silva kan ini kan. Dia lebih berani untuk bermain mid block bertahan. Jadi ada momen dia nyerangnya tapi dia ada momen langsung step belakangnya gitu. Main hati-hati yang penting lu dapat poin gitu loh. Jadi sebenarnya kayak gitu emang. Dia menurut gue tapi kayak Maresca agak. Tapi ini bisa terjadi karena ini midweek. Midweek. Tapi ada rotasi juga mungkin ya. Iya kan biasanya di midweek itu yang main kan tim B kalau kata oleh tim B antar tim C. Banyak banget kan timnya. Tim Z kita ngomongin tim Cocomelon. Ada semua ini mereka. Ada semua. Jadi menurut gue ada kemungkinan Jackson diganti Nkunku. Apalagi untuk ngelawan tim-tim yang main di kotak penalti, Nkunku ya di luar nilai kita dia lebih better dibanding Jackson. Betul, Nkunku dan Felix menurut gue. Nkunku Felix babak kedua masukin Mark Gui. Tapi kalau dia pakai Felix, Jacksonnya istirahat dulu. Enggak. Kan gue nggak tahu sih. Istirahat doang. Gak bakal dipakai. Kalau gue nggak bakal dipakai. Ya belum. Chelsea ntar main lagi kan? Tanggal beberapa hari lagi main lagi kan? Iya semuanya main lagi. Iya makanya kalau begitu ya pasti menurut gue. Enggak makanya gue bilang Nkunku yang di dalam yang inti, Jackson di bench. Jackson deh gue usah dipanggil dulu aja. Sampai anggap gini, kalau kemungkinan anggap ya kalau Chelsea mimpin sampai menit 60 atau 70, itu kan Fulham akan keluar. Nah, baru momennya Jackson di situ atau Guiu itu bisa makanya masuk. Kipernya Jorgensen gitu mungkin. Kalau kiper mah kayaknya salah. Enggak, kiper pasti si klasik. Ya mereka kan kemarin itu lawan Southampton dia tengahnya si Sander Berge, Fulhamnya, Kearney, depan Wilson, Iwobi, Muniz. Nah Muniz nih sama menurut gua strikernya Fulham ini kelas loh si Muniz sama Jimenez. Jadi
dua striker ini, satu nggak mau ke Arsenal nih satu ya. Buat jadi udah ini. umur berapa? Enggak lah, maksudnya- Ngapain juga. Maksudnya kualitas strikernya ini menurut gua sangat bagus gitu loh di depan, dan mereka masih punya Anderson defensif itu yang bisa jadi pemain pengganti juga. Sadar Birch-nya, Mak. Dia si Basey udah kembali main kan. Si Basey udah kembali main. Robinson Robinson juga istimewa banget. Robinson istimewa banget. Lo harus ngeliat tuh menurut gue Sander Birch-nya. Sander Birch ini dia mewah parah, men. Mainnya bener-bener kayak orang wow, amazing. Bener-bener di press gak ngaruh, dipukul gak ngaruh. Kalau dipukul nggak ngaruh, nanti bebel orang dipukul nggak ngaruh. Sumpah Sander Birch, lo perhatiin di match ini, kalau kalian belum pada yang nonton Sander Birch mainnya sebagus apa, ini salah satu pemain favorit gue di season ini. Chill guy deh. Chill, iya. Kalem. Salah satu pemain favorit gue yang gue pengen dari season lalu untuk ke MU. Gue sempat nyebut berapa kali loh guys, gue nyebut di sini loh guys, gue nyebut Sander Birch. Kalian ntar bakal lihat kenapa gue sebut nama itu terus. Lo nonton aja pas Chelsea melawan Fulham. Fulham. Dan lu Sander Birch dulu jadi pemain pivotalnya Chris Wilder-nya Sheffield. Sheffield. Itu dia jadi lini tengahnya itu yang ngetumpuk Sheffield untuk build up segala macam. Itu dia, Mat. Terus kita ke habis dari Fulham nih. Fulham yang bisa nahan imbang Liverpool 2-2. Terus ke situ terus agendanya. Kalah dia sama MU, Mat. Gue udah bilang, Mat. Nah, Nggak, ini sementara mau iya 2-2, sementara Liverpool sekarang ketemu Ruud van Nistelrooy. Iya. Dimain di kandang. Akankah jadi lagi-lagi perbantaian, bantai-bantai Van Nistelrooy, bukan bantai-bantai baby, bantai-bantai Van Nistelrooy. Jadi orang menang, kasih harapan doang, menang sekali, habis itu selanjutnya dibantai-bantai tiap hari. Lawan Leicester, main di Anfield. Dian sih. Bubar gak sih? Menurut gua Bubar gak sih ini? kagak sih, menurut gua ini ada peluang gede nih untuk Van Nistelrooy ini. Kenapa peluang gede kenapa? Hati, Mat. Kalau ini udah hati, udah gak ada statistik, strategi apa lo mau? Ya kalau dijabarin nih mungkin rotasinya mereka gitu loh. Iya. Karena midweek lagi. Kalau dia pakai tiba-tiba pakai Curtis di belakang, Gravenberch disimpan, atau pakai Wataru Endo. Iya. Iya sih. Ini sebenarnya momen untuk si slot rotasi ya. Rotasi. Chiesa mungkin bisa main, Endo Ya. bisa. Salah nggak bakal diganti. Iya nggak, maksudnya mungkin salah masuk atau mungkin main keluar menit 60 atau sebaliknya Chiesa masuk keluar menit 60, salah masuk. Arne Slot gak mau komplaisen. Cuma menurut gua kalau ada saatnya lu untuk rotasi di match ini gitu loh. Bener-bener siapa tadi, Endo, Elliot bisa dimainin lagi. Iya sih. Endo jadi defense kan sama si Van Dijk. Iya kemarin Harvey Elliott loh yang dijadiin sub bukan Chiesa Bukan Chiesa. lawan Spurs. Ya mungkin emang belum fit bener kali. Tapi dia main sebelumnya. Dia main kan di ini kan. EFL. EFL. Buat nyari match fitnya dia. Iya makanya menurut gua ya saatnya menurut gua nih mainin. Ya kalau emang Chiesa dimainin di kiri. Karena Luis sama Gakpo cadangan, tengahnya Nunes, kiri Chiesa, kanan Salah. Salah. Ini nggak bakal miss lah udah. Mama Jadi, Salah, iya. udah nggak bakal miss. Jadi dia juga ngejar rekor juga sih. Udah nggak, sekarang top assist 11, gol 15 ya. 15. Gila tuh orang. Gila, dok. Sakit sih ini orang. Udah lah. Lalu ngeliat skuadnya Leicester, skuad Leicester ini sebenarnya menurut gua nggak sejelek itu loh. Ini banyak pemain Premier League yang experience. Vardy, Mavidi, Jordan Ayew. Tengahnya Oliver Skip sama Sumare, yang mana Oliver Skip ya Tottenham ya. Tottenham menurut gue pemain experience. Belakang Koadi, Vestergaard, James Justin, Dan Justin ya, yang botak. yang botak, bukan, beda. Oh Beda gitu. Kipernya Danny Ward yang ini experience team gitu loh. Kipernya jago jujur. Ada, udah jago dia. Kipernya anjing. Leicester. Danny Ward enggak, ini kan Enggak, cadangan yang Danny kiper Ward. itu kan yang siapa? Hermansyah. Hermansyah. Ya pokoknya cedera intinya Itu tuh. cedera, ya main ini Danny Ward. cedera. Cedera, main Iya, Danny makanya Ward Ward. main. Ya, main Danny Ward. Ward ini X conceded-nya berat. Iya. Nah, sekarang kita nggak usah fokus Liverpool deh. Liverpool udah pasti bisa secara normally 3 point. bisa 3 points lah, mungkin bisa bantai gitu. Yes. Tapi apakah Leicester harus bermain pragmatis di sini? Pragmatis banget pasti. Arah counter ngandelin Vardy. Ngandelin Vardy itu berat. Dia ngandelin Jordan Ayew.
Sama juga berarti. Berat juga. Oliver Skip. Tuaan tuh dua di depan. Oliver Skip. Ya Oliver Skip kan CDM. Striker siapa sih? Jadi Fardi, Ayu, terus ada Daka. Oh, Patson Daka. Dia juga bisa di Harry Wings sebenarnya. Harry Wings cuma nggak dimainin. Harry Wings sama main-main. Nggak masuk skemanya. Atau di match kemarin belum Skemanya masuk. bagusan di Bandung. Skip. di Oliver Skip. Dia terus menurut gue juga saatnya ngeistirahatin pemain left back right back sih, kayak Trent. Menurut gue match ini Yalah ternyata masa lo lawan Leicester midweek di otak lo full tim tuh sakit. sebenarnya nggak harus diistirahatin, tapi seenggaknya keluar di menit at least 60 70. Atau kayak awal-awal dia 45 450 udah keluar ganti. Tapi udah Leicester ini berharap apa gitu loh Liverpool? Lo berharap apa? Lo kalau mau ya dari first minute udah langsung bertahan. Kick off counter dengan bola-bola yang bener-bener even Van Dijk itu udah setengah lapangan baru lo counter gitu loh. Mau ngapain lo Liverpool? Cepet, ya kalah cepet juga. Tapi sebenarnya harusnya match yang diantisipasi sama Arne Slot dari sisi mental ya, Pak. Emang dia punya beberapa pemain experience yang paham title race itu kayak gimana kan. Tapi ada pemain muda lain mungkin yang nganggap oh udahlah switch off dulu libur Natal apa segala macam. Liburan panjang ya, gue nggak anggap match ini serius, akhirnya jadi petaka. Biasanya tim-tim yang di title race ini justru kalah-kalahnya ini sama tim-tim kayak gini nih ya, mereka bukan nganggap serius ya, tapi mungkin otaknya tuh nggak full fokus 100%. Sedangkan tadi Leicester nih punya pemain-pemain yang experience yang bisa menghukum itu kalau Liverpool nggak 100% fokus gitu loh. Ya tapi menurut gue Liverpool juga pemain gini, mentalis si Arne Slot ini yang gue lihat dia nggak peduli lo game kecil, game mudah atau apa. Ketika lo butuh, dia akan all out masukin full squadnya dia. Kayak waktu itu yang dia comeback tuh lawan apa tuh? Yang dia ketinggalan Brentford. Ya pokoknya akhirnya dimasukin McAllister, dimasukin. Enggak pas lawan ini Stafolatim. Gue miss pala gue. Lawan siapa itu ya? Iya pokoknya lawan itulah yang dia akhirnya comeback gitu loh. Nah Arne Slot menurut gue ya oke, dia bakal rotasi 1, 2, 3 pemain. Ya mungkin TA kalau belum ada kayak Cooper belum ada, Bradley belum ada. Ya mungkin yang dipakai Kwanza di tengah sama Van Dijk, tengahnya mungkin pakai Curtis sama Sobo, atau nggak pakai McAllister, nggak pakai Gravenberch atau nggak gimana pun caranya. Kirinya pakai yang tadi kita bilang, mungkin pakai Chiesa atau ini. Tapi Arne Slot akan tetap full 100%. Salah akan 90 menit, anggap Trent juga mungkin 90 menit. Karena yang kita lihat di sisi penyerangan mereka itu di sisi kanan. Dan tapi semua gol yang mereka pembuangan dari sisi kanan. Ya asisnya dari kanan, ya Salah udah masuk dari kanan. Rata-rata Szoboszlai kemarin 6 gol itu semua rata-rata hampir mulai dari kanan. Kenapa menurut gua nih game penting juga rotasi? Karena kita tahu Liverpool masih main di 4 kompetisi. FA masih ada, Carabao masuk semifinal, Champions League juga masih gitu loh ya. Ya dia mau ngejar lah Champions League ke-7-nya gitu kan. sama kayak Arsenal. Champions League kan dia bisa istirahat. Dia udah lolos lah hitungannya. Bisa Cuma juga butuh sih. 1 poin lolos. Ya bisa juga sih. Mungkin bisa rotasi di situ juga. Yang ngomongin tim yang lagi ngejar Champions League 7, ada tim yang udah menang 2 kali Champions League. The mighty Nottingham Forest. Dia akan ngelawan kemarin tim yang dibantai 6-3. Spurs. Tim yang gak punya 0 UCL juga. Tim apa? Tim 0 UCL-nya apa? Tim yang punya 0 UCL. Tapi dia Europa League. Oh iya. Di winners. Winners. Andalannya. Spurs away Nottingham Forest. Forest yang lagi di Peringkat berapa? peringkat 3 something 34 dan Oke. ini dan dia lagi performanya lagi di fase-fase yang benar-benar good mood lah. Kemarin tuh dia menang, si ownernya masuk ruang ganti Pak Rim, benar-benar melukin pemain satu. Good job apa segala macam. Iyalah, ini pencapaian tertinggi mereka kali. Dan Nuno Espirito kan yang dia sempat ke Saudi, yang mungkin dikira di Eropa karirnya udah habis kan. Bisa balik lagi kayak awal dia dulu ke Wolves. Gimana ngebuat Wolves dulu kan sempat jadi tim top 7 kan. Masuk top 7 top 8 di Premier League yang berbahaya dulu zaman-zamannya. Sempat Hota gitu-gitu kan, Hota gitu-gitu. Kan sempat Portugis tim. Portugis tim. Dia emang scoutingnya pure Portugis.
Portugis. Oh, iya. Emang dari Liga Portugal, dari Ya, Portugal. itu emang Wolves-nya lah kayak gitu. Dan dia punya Jorge Mendes juga kan ada Iya, di situ kan. Di- Oh, iya. Punya salah satu owner. Dan dia Oh bener berarti Mat. berarti bener ya. Iya. Kayaknya ada share sih. Ada share-nya bener ya. By the way fun fact, Nottingham Forest peringkat 4, Bournemouth peringkat 5, Aston Villa 6, Itu 7. City 7, Ada Cloud City lah. Tottenham 11, 11. Ini sebut dong. MU 13. MU 13. Ya dan dia ngelakuin sekarang nge-building tim yang sama Rim. Apa ya, di Nottingham Forest, tim yang menurut gua sangat solid ya, tim emang karakteristik pemain itu kayak gitu, pemain yang punya atribut fisikal yang kuat gitu loh. Iya. Sprintnya tuh ada. Fisikal Di ada. depan gua di strikernya sama di Fulham nih. Chris Wood ada, kalau Chris Wood nggak ada Awoniyi. Oh, nih. Serem gila. Wingernya Elanga, Hudson-Odoi. Elanga ini kemarin itu gue lupa deh ada statistik. Dan dia tuh kedua winger under 23 di GA-nya selama setahun. Elanga, gue lupa satu siapa, pokoknya di nomor 2 apa nomor 3 gitu. Sama Elanga jago. Elanga, Hudson-Odoi. Belakangnya juga Murilo, Milenkovic, Alina. Morato. Jadi ini squad menurut gue minimal Europa League dapat lah. Dan kalau harusnya dapat nih Nottingham Forest ini bisa jadi Aston Villa-nya tahun ini ya. Ya ada apa sih ini klub-klub yang punya UCL tiba-tiba nostalgic masuk ke Champions League semua kan. Semuanya. By the way fun fact, Ward-Prowse cadangan mereka. Iya, lu bayangin. James Ward-Prowse cadangan mereka. Ward-Prowse jadi cadangan. Sampah Iya, gitu. Juga pemain biasa. Ngelawan Spurs yang ini Spurs away nih. Lu main kayak kemarin Liverpool di Forest, itu juga bunuh diri menurut gue. Sangat bunuh diri. Belakangnya masih kayak gitu. Belakangnya siapa? Archie. Tapi nggak seserem Liverpool lah. Nggak seserem itu, tapi menurut gue bisa lebih, ya nggak bakal serem Liverpool, cuma serem juga Pak ya. Maksudnya pasti kan Tottenhamnya bakal main ya agak sedikit defensif juga, ngandelin counter. Ya tengahnya Spurs diajak lari sama depannya Ya memang. Forest ya kelar. Cuma kan Spurs kita kalah kualitas sebetulnya. Iya. Betul, kalau kualitas banget. Iya di tim lo Dragusin, Archie Gray, Jared Spence. Iya, maksud gue kalah tuh kalah kualitas. Tapi kalau permainannya jadi gitu ya, permainannya beneran jadi, ya menurut gue sih Spurs sudah gila-gilaan. Mau lo blok kayak gimana? Maksud gue penyerangan yang sebeneran serem itu Spurs. Yang lo diserang sama dia tuh kalut, panik. Even Liverpool panik diserang sama Spurs. Yang defense terkuat musim ini Liverpool aja kebobolan 3. Makanya. Ya anggap satu ada blunder dapat nggak peduli itu, tetap aja lo diserang sama Spurs ini. Ketika lo berhasil, lo ready to counter, lo menang. Ya kan? Lo ready to counter dia, kayak Liverpool tuh ready banget. Dan kebetulan Liverpool attack-nya lebih serem lagi. Iya. Harus diakuin. Tapi Forest punya aspek itu juga, counternya dari wingback dan dari winger-wingernya nih yang iya. Apalagi kalau dia mainin mungkin Awoniyi juga yang punya pace untuk lari kan. Kalau Chris Wood kan lebih sentral di tengah untuk crossing apa segala macam. Ini juga bisa ngandelin itunya juga sebenarnya. Ya bisa juga Nottingham Forest ya. Iya Awoniyi menurut gua Awoniyi nice shot sih. Ya kalau masih Spurs masih 6 di depan gitu ya udah sih selesai lagi sih emang. Ya kalau dia gini, Spurs kan hasilnya permasalahannya lo harus lihat lagi-lagi di transfer marketnya mereka. Nggak nge-solving. Nggak ada, emang dia nggak mau solving. Emang nggak mau solving Gak itu kan? Lu tiap tahun nggak mau solving. Itu dia makanya yang ngebuat akhirnya sekarang kan kerasa banget buat mereka. Iya memang. Kayak lo Harry Kane dibuang, semusim baru beli Solanke. Itu. Mau kemana tuh tim? Dari kemarin sampai Forest sekarang itu Heung-min-son siapa mengganti? Belum ada regenerasi Heung-min-son. Dia malah lagi pemain di Korea juga satu, belum ada bisa gantiin dia lah. Iyalah. Dari kemarin Nottingham Forest ini menang lawan Brentford, jadi tim pertama yang menang di kandangnya Brentford musim ini. Itu Forest. Gila. Tapi iya gue juga aneh. Forest maksud gue formnya bagus. Tapi kenapa tahu ujung-ujung sama City kalah gitu? Sama Arsenal kalah tiba-tiba. Arsenal menang 3-0. Oh ya Arsenal juga kalah ya. Iya sama Arsenal juga kalah, itu aneh ya. Kalau Arsenal oke lah kalah. Sama City gue tiba-tiba kalah gitu. Belum lama kan. Ini susah juga guys ngobrol sama dua orang fans Arsenal guys. Ini gue agak berat sih. Gue fans big team gitu loh. Lu fans MU. Kan MU gak big team ya. Kan capek juga ngomong. Jadi Januari Spurs harus beli pemain ya. Harus banget ya. Cuman yang ngomong hashtag inch out goblok. Itu menurut gue sampah sih. Karena lu gak ada lagi, lu gak bakal nemu pelatih kayak gini. Enggak lah, kalau
outnya karena udah 2 tahun kedua dan posisinya di mana sekarang? Di atas MU sedikit kan? 11 tuh. 11. Iya. Tapi menurut gua Ainge tadi kalau ownernya bisa nge-support dia untuk beli pemain yang proper dan segala macam, masuk dia lagi ke atas top 4 top 6 lagi. Iya, pembuktiannya di Januari sih benar. Karena mau ganti siapa lagi? Maksudnya kayak lu mau masukin siapa lagi sekarang? Semua pelatih gagal di situ kok. Bahkan winners Mourinho Conte aja gagal. Lu mau expect siapa lagi? Itu dia. Apa yang lu mau ini? Itu dia makanya mending bener-bener kayak yang penting tim gue orang-orang mau nonton. Dan ujung-ujungnya Spurs ini kan datengin pelatih siapa lagi? Ujung-ujungnya kemarin ada rumor dia mau datengin McKenna. Mungkin juga dia yang nomor C juga. Iya, dia pasti juga itu ngebajak manajer Premier League yang lagi naik juga. Iraola mungkin mau dibajak sama mereka. Ujung-ujungnya gitu juga, ujung-ujungnya proses lagi, gagal lagi, pecat lagi. Makin asik. Iya. Jadi bakal begitu terus, mau asik juga bakal gitu terus. Iya emang nggak Liverpool, Spurs tujuannya bukan juara, nggak pernah. Jadi fansnya nggak usah setolol itu juga. Iya emang. Nggak usah ngerasa tim lo sekarang. Kok kita nggak Premier League? Ya emang bukan tahta lo. Tahta lo tuh bismillah gue Europa League masuk apa enggak seasonnya. Iya. Gue ngasih permainan menarik apa enggak gitu. Nah, itu bisa ditonton apa enggak. Tapi sebenarnya Spurs ini ya secara klub dan lokasi itu sebenarnya seksi banget untuk investor-investor dari Timur Tengah. Kayak siapa yang mau beli MU coba Qatar? Nah, kan? Jasim. Dia berarti MU mending ke Spurs gua. 3 billion. Ngefans. Ya enggak bodo amat. Dia ngefans kalau gini konsepnya iya, ngefans. masih banyak sebenarnya kalau dia awal investor-investor yang mau beli dari Spurs. Maksudnya Spurs bukan klub gede juga, bukan yang gimana-gimana. Bisa loh itu. Ya sebetulnya daripada City yang Spurs. Iya. Harus ya. Iya. Daripada City. London. Cuma mungkin itu karena dia benci. Tadi kan ngefans Jasim. Mungkin si Emirates benci sama MU kali. Yang beli City. Yang beli City. Ada nama MU, Si makanya dia beli City. Jadi beli City. Banyak tim Eropa yang bagus, kenapa beli Manchester City itu out of nowhere? Jadi gini. Apa? Kalau harus tarik dulu. Manchester City M-nya. Udah guys, terima kasih untuk review kali ini. Selamat liburan, selamat nonton Boxing Day di klub-klub kesayangan kalian. Jadi itu aja dari kita. Follow akun kita pribadi masing-masing. Ada Arsenal Fox, ada Papa yang nggak punya, ada Karim Nasar lagi. Udah Karim Nasar. Jangan lupa subscribe semua platformnya Grombo, Spotify, Telegram. Itu dia. Let's go.